Hendaklah engkau senantiasa mengasingkan diri, karena di dalam uslah mengasingkan diri terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya, "Siapakah orang yang paling utama wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah Ta'ala." "Kemudian siapa?" tanya laki-laki itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seseorang yang menjauh dari keramaian mengasingkan diri di bukit-bukit gunung untuk ibadah kepada Tuhannya." Syekh As-Siri rahimahullahu ta'ala berkata, "Barang siapa yang ingin selamat agamanya, ringan bebannya dan sedikit susahnya, hendaklah ia mengasingkan diri dari orang-orang." Pernyataan ini diperkuat oleh sebuah hadits, akan datang atas manusia suatu masa di mana agama seseorang tidak akan selamat kecuali lari dengan agamanya dari desa ke desa, dari gunung ke gunung, dan dari gua ke gua seperti musang yang sedang bersembunyi. Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala berkata, "Tidaklah terjadi fitnah sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam hingga zaman kita ini kecuali karena pergaulan. Barang siapa yang menjauh dari manusia, maka harapan untuk selamat akan lebih besar." Para ulama sepakat bahwa bagi murid tidak boleh tidak untuk mengasingkan diri dari orang-orang pada tahap awal perjalanannya, kemudian pada tahap puncak ia harus berkholwat. Tuanku Syekh Muhammad Al-Munir rahimahullahu ta'ala berkata, "Sungguh salah bagi orang yang mengira bahwa mengasingkan diri dari orang-orang adalah memutuskan hubungan dan tali kasih sayang antara sesama mukmin keluar dari makam ulfah." Sesungguhnya, uslah itu lebih utama daripada makam ulfah kasih sayang antar sesama, karena apabila seseorang mengasingkan diri dari orang-orang, jiwanya menjadi bersih, dan orang-orang akan rindu ingin berjumpa dengannya, dan kasih sayang mereka akan lebih besar kepadanya daripada berkumpul bersama. Sebab kasih sayang itu bersumber dari ruh, karena ada hadits yang menyatakan, ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih. Pernyataan yang telah kami kemukakan di atas memberi pengertian bahwa uslah tidak dapat dikatakan lebih utama secara mutlak, demikian pula bergaul dengan manusia juga tidak dapat dikatakan lebih utama secara mutlak. Akan tetapi, orang yang marifat bila pada akhir-akhir hidupnya lebih condong menyendiri sebagaimana pada tahap awal perjalanannya hingga tidak ada waktu luang untuk bergaul dengan orang-orang sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir-akhir usianya waktu diturunkannya surat An-Nasr. Tuanku, Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang perbedaan antara uslah dan khalwat. Beliau menjawab, khalwat adalah menjauh dari manusia untuk menyibukkan diri dengan Allah Ta'ala, sedangkan uslah yaitu menjauhkan diri dari nafsu dan dari menuruti ajakan nafsu. Perbedaan yang lain yaitu, uslah lazimnya bukan untuk menyibukkan diri dengan Allah Ta'ala, berbeda dengan khalwat. Ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Hendaklah engkau senantiasa diam, kecuali karena darurat secara syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin selamat, maka hendaklah ia senantiasa diam." Al-Ustadz Kusyairi rahimahullahu ta'ala berkata,
para ulama lebih memilih diam karena mereka tahu bahwa dalam berbicara terdapat mara bahaya, dan karena sesuatu yang ada di dalamnya yang berupa bagian dari nafsu, menunjukkan sifat terpuji, dan condong pada orang yang membedakan bentuk pembicaraan dengan kebagusan berbicara dan lain-lainnya. Syekh Abu Bakar bin Ayyas rahimahullahu ta'ala berkata, banyak bicara dapat menyerap kebaikan-kebaikan sebagaimana bumi dapat menyerap air yang jauh. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang menganggap pembicaraannya sebagian dari amal ibadah, tentu sedikitlah bicaranya. Para ulama tidak mewariskan ilmu hikmah kecuali dengan diam dan tafakur. Dan menjauhkan diri dari berbicara adalah lebih penting daripada sesuap nasi dan sehelai pakaian. Janganlah engkau meninggalkan ibadah malam hari, karena sesungguhnya qiyamul lail, ibadah malam hari, adalah cahaya orang mukmin kelak pada hari kiamat yang akan menerangi arah depan dan belakangnya. Kalam para ulama menyatakan, barang siapa yang diam lama-lama di hadapan Allah Ta'ala di malam yang gelap, maka Allah Ta'ala akan mengukuhkan kedua kakinya di atas sirot kelak pada hari di mana kaki-kaki banyak terpeleset. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya, salat yang paling utama setelah salat maktubah adalah salat di tengah malam. Imam Baihaqi dan Nasai meriwayatkan, kelak pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat, lalu sang penyeru berseru, wahai di manakah orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur? Maka mereka bangkit dan jumlah mereka sangat sedikit. Kemudian mereka dimasukkan surga tanpa hisab, dan manusia lainnya diperintahkan untuk dihisab. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, hendaklah kalian melakukan salat malam, karena salat malam merupakan adat kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, dapat menghapus kesalahan-kesalahan dan mencegah dari dosa. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, dan menolak penyakit dari badan. Imam Ibn Abid Dunia dan Al-Baihaqi meriwayatkan, umatku yang paling mulai adalah orang yang hafal Al-Quran dan ahli salat malam. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Kabir, barang siapa tidak tidur semalaman, sedikit makan dan minum karena mengerjakan salat, maka para bidadari akan mengelilinginya sampai subuh. Tuanku Ahmad Ibn Ar-Rifai rahimahullahu ta'ala berkata kepada murid-muridnya, hendaklah kalian senantiasa salat pada sepertiga malam bagian akhir, dan janganlah kalian melalaikan hal itu. Karena sesungguhnya tidak ada satu malam pun dalam setiap tahunnya melainkan pada malam itu Allah Ta'ala akan menurunkan rizki dari langit lalu membagi-bagikannya kepada orang yang terbangun, dan orang yang tidur akan terhalang darinya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, alaihi salatu wassalam, wahai Daud, bohonglah orang yang mengaku cinta kepadaku namun apabila malam menjadi gelap ia tidur meninggalkan ibadah kepadaku. Tuanku, Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala sering menganjurkan kepada murid-muridnya untuk niat qiyamul lail dan berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan pahala mulai dari niat bukan pada amal. Barang siapa berniat untuk melakukan amal kebajikan, namun amal kebajikan itu tidak dibagikan kepadanya, maka Allah Ta'ala tetap memberinya pahala dari niatnya,
karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Beliau tidak bersabda, seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diamalkan.